Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID. Jadi di video kali ini saya ingin sharing-sharing aja ya ke kalian, khususnya teman-teman YouTuber. Jadi saya ingin menganalogikan nge-YouTube itu seperti apa. Jadi kalau menurut analogi saya, ilustrasi saya, nge-YouTube itu nggak jauh beda seperti jika kalian itu berjualan di pasar. Jadi apabila kalian berjualan di pasar itu tentunya kalian harus memiliki banyak barang dagangan ya, barang yang kalian jual itu harus banyak. Jadi seperti itulah nge-YouTube, tentunya kalian harus memiliki banyak video. Jadi semakin banyak video kalian akan semakin banyak yang kalian jual ke penonton kalian. Jadi kalau kalian berdagang itu tentunya kalian menjual barang yang sejenis ya. Seandainya kalian berdagang kerupuk, tentunya kalian menjual berbagai macam kerupuk. Jadi seperti itu juga nge-YouTube, kalian nge-YouTube itu harus memiliki niche yang sama, harus satu niche. Jadi apabila kalian nge-YouTube itu seputar masak-memasak, maka video-video kalian itu harus berhubungan atau berkaitan dengan masak-memasak. Begitu juga dengan apabila video kalian itu membahas masalah mancing atau memancing, maka video-video kalian itu harus berhubungan dengan hal yang berbau dengan memancing. Jadi seperti itulah. Jadi seperti itu juga jika kalian berdagang. Jadi tentunya apabila kalian berdagang itu di satu jenis barang dagangan ya. Jadi misalnya yang saya sebutkan tadi, jika kalian itu berdagang kerupuk, tentunya kalian harus menjual berbagai jenis macam kerupuk, dan setidaknya kalian juga harus menjual minyak goreng ya. Jadi masih ada hubungan antara kerupuk dengan minyak goreng. Begitu juga dengan YouTube. Apabila kalian YouTube itu atau niche YouTube kalian itu mengenai memancing, setidaknya kalian harus video kalian itu harus ada hubungannya dengan memancing ya. Jadi ya misalnya video kalian itu memancing di sawah, atau sesekali kalian membuat video itu memancing di kolam, di danau, di laut, ataupun di mana. Dan kalian juga bisa untuk mengkreasikan video kalian itu dengan mungkin kalian membuat ini ya, membuat video yang isinya mengenai perlombaan memancing atau sejenisnya. Jadi pada dasarnya intinya itu harus ada hubungan dengan niche kalian. Jadi penonton kalian itu tidak meninggalkan channel kalian ya. Jadi biasanya video yang satu niche itu penontonnya itu jelas. Jadi kalian sudah tahu nih penonton kalian itu penonton yang seperti apa. Karena video yang kalian suguhkan ke penonton itu temanya sama. Terkecuali jika kalian itu memiliki channel ataupun video yang campur-campur ya. Jadi dengan begitu kalian tidak bisa tahu penonton kalian itu penonton yang menyukai video kalian yang mana. Jadi kira-kira sampai di sini kalian sudah cukup paham ya. Oke, jadi saya buat video ini di lebaran kedua ya. Jadi kebetulan keluarga, istri, anak-anak lagi keluar, ada yang mereka beli, jadi saya buat video aja. Daripada saya tidak ada kegiatan, saya buat video. Jadi itulah enaknya YouTuber ya. Jadi kita bisa nge-YouTube itu membuat video itu di sela-sela waktu luang kita. Jadi tidak terikat lah gitu. Berbeda jika kalian mungkin bekerja di sebuah perusahaan ya. Jadi kalau bekerja di perusahaan itu kalian diikat dengan kontrak kerja, dengan waktu jam kerja. Tapi bukan berarti kalian harus nge-YouTube aja ya, nggak perlu bekerja di perusahaan ataupun di luar sana ya. Terkecuali jika penghasilan YouTube kalian itu sudah mencukupi untuk kehidupan kalian. Tapi jika kalian nge-YouTube itu gajiannya itu 7 bulan sekali ataupun 8 bulan sekali, saya rasa untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari kalian harus bekerja lah. Jadi kalau channel kalian itu sudah besar, tiap bulan kalian rutin sudah menerima gaji, mungkin gaji di atas 5 juta, bukan gaji sih namanya, bonus ya. Jadi YouTube ini bukan gaji, namanya bonus. Jadi kalau gaji itu sudah dipatokkan ya, sudah ditentukan nominalnya. Jadi ini bonus namanya. Jadi seperti itulah YouTube ya. Jadi nggak jauh beda seperti kalian berjualan. Jadi kalau kalian berjualan di pasar itu tentunya jika toko kalian itu biar lebih dikenal orang, tentunya kalian harus membuat banner ya, ataupun spanduk ataupun papan pelang lah seperti itu. Jadi contohnya misalnya warung Empok Ati menjual segala perlengkapan rumah tangga atau menjual segala kebutuhan kerupuk seperti itu ya. Jadi orang yang lewat tertarik ya dengan melihat warung kalian itu, nama warung kalian itu, dan kalian itu menjual apa-apa saja,
Jadi ada di plang tersebut. Jadi dengan begitu orang akan singgah ke warung kalian, ke toko kalian. Jadi nge-YouTube pun seperti itu. Jadi kalian kalau channel YouTube kalian itu harus kalian buat banner ya. Jadi kalian buat banner, ada deskripsi yang mendeskripsikan tentang isi channel kalian dan yang lainnya ya. Jadi harus kalian lengkapi semua itu. Jadi dengan begitu penonton kalian itu bisa melihat hal-hal lain di channel kalian. Dan jangan lupa juga untuk melampirkan link media sosial kalian. Jadi biar penonton kalian itu merasa lebih dekat dengan kalian, dan mereka pun dengan mudah untuk menghubungi kalian. Dan satu ilustrasi lagi nih ya. Jadi kalau nge-YouTube itu juga seperti membangun sebuah rumah. Jadi apabila kalian seorang diri membangun sebuah rumah, tentu hasilnya tidak begitu maksimal ya. Jadi misalnya kalian ini membangun tembok rumah, membangun kosen rumah, membangun taman di halaman depan, membangun sumur bornya, dan membangun instalasi listriknya, membangun ininya lagi ya, plafonnya, itu kalian kerjakan sendiri, tentunya itu tidak akan maksimal. Jadi begitu juga dengan YouTube ya. Jadi apabila kalian YouTube itu kalian kerjakan sendiri ya, dari mulai membuat video, edit video sampai mempublishnya itu kalian kerjakan sendiri, tentunya memang sedikit berat ya dan memakan waktu, dan hasilnya mungkin tidak maksimal ya. Jadi kenapa channel kita ini, channel kecil ini sulit untuk menjadi channel besar, sulit untuk berkembang. Jadi mungkin itulah salah satu faktor ini ya, faktor alasannya lah seperti itu. Jadi channel-channel besar itu seperti channel-channel berita ya, ataupun channel-channel besar lainnya lah, bisa kalian lihat itu kenapa channel mereka itu bagus, kualitas videonya itu bagus, audionya bagus, udah gitu tampilan gambarnya pun bagus, karena mereka didukung oleh banyak hal. Jadi mungkin mereka untuk tim dalam membuat video itu mereka ada tim, untuk editing video pun mereka ada tim, mencari bahan untuk video itu pun mereka ada tim, dan juga mereka mungkin memiliki perlengkapan yang canggih ya, yang bagus ya. Jadi mereka dalam membuat video itu memang sistematis ya. Sistematis maksudnya ada ahli-ahlinya di bidangnya lah, seperti itu. Jadi kalau kita kan harus serba bisa ya. Contohnya saya ya, saya tidak begitu pandai edit video, tidak begitu pandai membuat video ataupun bahan-bahan video, tapi mau tidak mau harus saya kerjakan sendiri ya. Jadi kalau channel besar itu mereka memang memiliki tim masing-masing, memiliki ahlinya di bidangnya lah, seperti itu. Jadi dalam pembuatan video itu mereka mengerjakan ini ya, tim-timnya yang mengerjakan di bidangnya masing-masing. Jadi mereka itu ahli di bidangnya masing-masing. Jadi ada ahli di bidang edit video, ada ahli di bidang untuk membuat naskah video dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi hal itulah yang membuat youtuber-youtuber kecil ini, channel-channel kecil ini sulit untuk mengalahkan channel-channel yang besar ya. Jadi dari segi perlengkapan pun, peralatan pun mungkin kita masih kalah jauh dibandingkan dengan mereka. Belum lagi dari segi profesionalisme kerja ya. Jadi seperti itu. Jadi itu menurut saya hal yang membuat youtuber-youtuber kecil seperti kita ini sulit untuk mengalahkan youtuber-youtuber besar. Jadi kalau ada youtuber yang mengatakan sering-sering upload video tetap semangat, itu menurut saya hanya bahasa-bahasa ini aja ya. Bahasa-bahasa biar kita tetap semangat, tidak putus asa, tidak merasa minder dengan channel-channel besar. Tapi memang kalau dilihat dari kasat mata, untuk mengalahkan channel besar itu, untuk menyainginya memang sedikit sulit ya. Apalagi jika video kita itu memang membutuhkan editing yang baik ya, yang bagus ya, tentu kita akan sedikit mengalami kesulitan jika kita hanya membuat video itu, mengedit video itu hanya bermodalkan HP doang ya. Tapi kalau kita memiliki perlengkapan yang lengkap, mungkin bisa berbeda hasilnya ya. Tapi itu pun harus didukung juga dengan kemampuan kita dalam hal menggunakan perlengkapan itu sendiri ataupun aplikasi-aplikasi itu sendiri. Jadi saya mulai YouTube ini di tahun 2020, tepatnya di bulan April ya. Jadi dimonetisasi itu di bulan Juli 2021.
Jadi cukup lama ya, kurang lebih setahun 3 bulan lah. Jadi untuk gaji pertama saya itu 7 bulan setelah dimonetisasi baru saya menerima gaji pertama. Jadi cukup lama lah. Jadi kalau kalian menganggap nge-YouTube itu bisa membuat kalian kaya dengan cepat, itu salah ya. Jadi semua itu butuh proses dan perjuangan. Apalagi sudah banyak seperti saya channel saya ini channel tutorial ya. Jadi mungkin kalau kita buka channel tutorial itu, misalnya tutorial cara mengedit video, mungkin ada ratusan bahkan ribuan tutorial di video YouTube itu, di channel YouTube itu ya, di aplikasi YouTube itu bisa kalian lihat sendiri ya. Contohnya lagi misalnya tutorial ini ya, tutorial cara menambah subscriber seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kalian ketikkan cara menambah subscriber di aplikasi YouTube kalian, mungkin ada puluhan bahkan ratusan tutorial yang bisa kalian lihat ya. Jadi persaingannya begitu berat ya, makin ke depan itu persaingan nge-YouTube itu semakin berat. Begitu juga dengan channel-channel yang lainnya ya, ataupun nis-nis tema-tema channel yang lainnya. Contohnya tema channel memasak, tema-tema channel hiburan, ataupun tema-tema channel memancing dan lain sebagainya, berkebun misalnya, itu sudah cukup banyak ya channel-channel yang sudah menggeluti tema-tema seperti itu. Jadi sudah banyak sekali channel-channel YouTube mengenai tema-tema seperti itu. Jadi jalan satu-satunya ya agar video kita itu mendapatkan klik ataupun ditonton oleh penonton, apalagi penonton baru ya, salah satunya itu kalau menurut saya dari thumbnailnya ya. Jadi kalian buatlah thumbnail itu semenarik mungkin. Jadi buatlah thumbnail itu yang menggoda penonton kalian ya untuk mengklik video kalian itu. Jadi thumbnail lah, karena thumbnail itu pintu gerbang untuk video kalian ya. Jadi dengan mengklik thumbnail itu, maka video kalian itu akan ditonton orang. Jadi itulah gerbang depannya. Thumbnail itu ibarat ini ya, ibarat pintu rumah lah, ibarat halaman depan rumah kalian. Jadi kalau halaman depan rumah kalian itu menarik, jadi anggapan orang mungkin depannya aja udah cantik ya, udah menarik, apalagi isinya, apalagi dalamnya. Jadi seperti itu ya, walaupun mungkin pada kenyataannya tidak sesuai ya thumbnail dengan isi video kalian. Tidak sesuai di sini maksudnya bukan clickbait ya, tapi thumbnailnya mungkin menarik tapi isinya mungkin biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kalian harus membuat thumbnail itu yang clickbait ya. Itu akan membuat ini aja lah kalau menurut saya, membuat penonton kalian itu menjadi merasa kesal, jengkel ya, karena merasa ditipu. Jadi jangan pernah untuk menipu ataupun membohongi penonton kalian. Jadi oke lah sekali dia tertipu, tapi mungkin penonton kalian itu tidak akan mau lagi untuk tertipu yang kedua ataupun yang ketiga kalinya. Jadi penonton kalian itu bisa saja meninggalkan channel kalian, video kalian. Jadi walaupun video kalian itu direkomendasikan oleh YouTube, dia tetap nggak mau membuka video kalian karena sudah merasa pernah kena tipu ya, kena bohongi oleh channel kalian. Yang lebih parahnya lagi, kalau si penonton itu ini ya melaporkan video kalian itu lebih gawat tuh. Jadi kalau ada beberapa puluh orang aja melaporkan video kalian itu, bisa-bisa video kalian itu kena strike ya sama YouTube ya. Jadi nge-YouTube itu intinya janganlah membuat kesal penonton kalian, jangan membohongi, membodohi penonton kalian. Jadi saya sering juga tuh melihat video-video YouTube yang seperti itu. Jadi tidak sesuai judul dengan isi video. Jadi judulnya itu terlalu didramatisir, terlalu berlebihan lah judulnya, sementara isinya tidak seperti itu. Jadi saya merasa dibegoin ya. Jadi saya merasa geram juga sih melihat YouTuber yang seperti itu. Jadi saya live ini pakai live streamingnya ini ya, aplikasi YouTube itu sendiri. Saya nggak pakai OBS ataupun Streamlab ya, saya nggak pakai itu karena saya live streaming ini cuma menggunakan ponsel saya. Jadi ya seperti inilah tampilannya, biasa-biasa saja. Jadi saya live streaming ini di kamar ya. Jadi seperti itulah nge-YouTube ya. Jadi nge-YouTube itu seperti kalian berdagang di pasar, dan juga seperti kalian membangun sebuah rumah. Jadi semakin banyak orang yang membangun sebuah rumah itu, semakin banyak yang mengerjakan sebuah rumah itu, tentu hasilnya akan semakin cepat, hasilnya akan semakin baik,
dan kualitasnya tentu akan semakin baik juga ya, karena dikerjakan oleh ahlinya, oleh ahli di bidangnya masing-masing. Jadi misalnya sebuah rumah itu yang mengerjakan instalasi listriknya itu ada orangnya, yang mengerjakan untuk pembuatan taman di halaman rumahnya ada juga orangnya, yang mengerjakan untuk membuat lantai ya, keramik ya, ada juga orangnya. Jadi mereka mengerjakan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya. Jadi tentunya hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau yang mengerjakannya kalian sendiri, mungkin hasilnya nggak begitu baik ya, karena mungkin kalian ahli dalam membuat lantai keramik, tapi belum tentu kalian ahli dalam membuat instalasi listrik. Jadi seperti itu. Jadi itulah ilustrasinya ataupun analoginya lah, bagaimana cara YouTube itu. YouTube itu seperti ini juga yang saya sebutkan tadi ya, seperti berdagang di pasar. Tentunya kalau kalian berdagang harus mempromosikan juga barang dagangan kalian. Lokasi kalian menjual barang dagangan itu kalian harus promosikan juga, dan kalian harus membuat pelang di depan toko kalian. Jadi dengan begitu orang bisa lebih mengenal toko kalian itu, toko apa, toko Mpok Ati menjual berbagai macam kerupuk. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu orang lewat itu, orang tahu, oh ini toko Mpok Ati yang dibilang teman saya yang menjual kerupuk-kerupuk itu. Jadi seperti itu. Jadi pembeli itu sudah ini ya, mindsetnya itu kalau mendengar toko Mpok Ati, di dalam pikirannya itu, oh menjual kerupuk, menjual minyak goreng, seperti itu. Jadi orang sudah tahu warung Mpok Ati jual kerupuk, kalau mau cari kerupuk di warung Mpok Ati lah. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu juga nge-YouTube, kalian harus ada niche yang memang spesifik, yang memang ini ya, yang memang kalian bahas secara spesifik. Jadi seperti itu. Bukan berarti kalian tidak boleh membahas hal-hal lain, tapi saya sarankan kalian lebih berfokus ke satu niche. Jadi banyak juga channel ya yang membahas beberapa niche, itu tidak masalah. Tapi walaupun begitu dia tetap saja membahas ataupun fokus membahas satu niche. Jadi dia lebih berfokus di satu niche. Contohnya ada channel yang membahas seputar YouTube, tapi dia juga membahas masalah Shopee, masalah ini ya, aplikasi-aplikasi belanja online, masalah aplikasi-aplikasi yang bisa membayar kita. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak membahas seputar YouTube aja, karena kalau sebuah channel itu membahas satu tema saja pun itu akan membuat penonton kalian jenuh. Jadi harus dibarengi juga, disisipkan juga lah dengan video-video lain. Tentunya video-video yang inilah yang mereka minati juga. Jadi kalau video masak-memasak seperti itu ya, tentunya kalian bisa menyisipkan video-video mukbang ataupun video-video traveling, kuliner. Jadi seperti itu. Jadi masih inilah, masih masalah makanan, nggak jauh-jauh dari masalah makanan. Jadi seperti itulah yang bisa dibilang satu niche. Jadi berbeda kalau kalian itu misalnya video kalian itu masalah masak-memasak ya, kalian membahas seputar memasak. Tiba-tiba kalian buat video masalah apa ya, yang nggak berhubungan ya, masalah otomotif ataupun masalah mesin kendaraan, tentu kan tidak berhubungan. Jelas-jelas kalau video dengan tema masak-memasak itu penontonnya ibu-ibu ya, sebagian besar ibu-ibu. Tiba-tiba kita suguhkan video otomotif, video membengkel, yang jelas-jelas ibu-ibu kurang suka ya, dan saya rasa pun ibu-ibu nggak mau tahu ya masalah bengkel membengkel, masalah otomotif. Jadi seperti itu. Jadi jangan seperti itu kalian membuat video. Itu jelas niche-nya itu bertolak belakang. Itu akan membahayakan channel kalian dan bisa membuat subscriber kalian itu kabur ya. Jadi dia ya, ini tiba-tiba videonya kok bisa video membengkel, kok bisa video bongkar pasang sepeda motor. Semalam aku lihat videonya masak ikan tongkol ya kan. Jadi ini kok tiba-tiba masalah mesin kan. Jadi penonton kalian itu bingung ya, dan besar kemungkinan dia akan unsubscribe channel kalian, karena itu akan mengganggu beranda dia lah. Jadi setiap dia membuka aplikasi YouTube-nya akan terganggu dengan video-video yang nggak diminatinya. Jadi seperti itu. Jadi algoritma YouTube itu pun bekerja dari apa yang biasa ditonton oleh
penonton kalian. Jadi misalnya penonton kalian itu biasa menonton video-video ini ya, video-video tinju ataupun video-video olahraga, tentu nanti yang ada di berandanya itu apabila aplikasi YouTube-nya itu dibuka, maka nanti YouTube akan menyuguhkan dia video-video seperti itu. Jadi seperti itu. Misalnya kalau kalian itu suka menonton debat Rocky Gerung ya, tentunya nanti besok-besok apabila kalian membuka aplikasi YouTube, maka aplikasi YouTube itu akan menyuguhkan video-video debat Rocky Gerung ya, ataupun debat-debat sejenisnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah algoritma YouTube bekerja. Jadi buat teman-teman, saya mohon maaf juga ya jika saya merokok ya. Jadi saya merokok itu cukup kuat lah. Jadi merokok ini nggak baik juga untuk kesehatan. Saya tahu itu, saya pahami itu. Cuma karena mungkin sudah candu ya. Jadi saya merokok itu dari mulai SMA kelas 2. Jadi saya merokok. Jadi saat ini saya merokok itu bisa habis 1 sampai 2 bungkus lah. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum merokok, saya sarankan nggak usahlah merokok. Karena merokok ini selain membuat isi kantong kalian itu bisa habis, juga nggak baik juga untuk kesehatan. Jadi saya gajian pertama di YouTube itu 7 bulan setelah dimonetisasi, jadi cukup lama ya. Jadi saya menerima gaji itu sekitar 1.400.000. Jadi mungkin nanti saya akan buat video ininya ya, video tutorialnya, video ininya lah ya, video mengenai saya mendapat gaji pertama dari YouTube. Jadi bukan cepat ya, jadi itulah YouTuber masih pemula ya. Jadi 1 bulan itu penghasilan saya kadang 90.000, kadang 70.000, kadang belum pernah lah di atas 100 dalam 1 bulan itu. Itu rata-rata viewer 8.000 ya, rata-rata 8.000 viewer, 8.000 viewer untuk seluruh video saya ya. Jadi video saya sudah ada sekitar 290 video. Jadi viewernya itu kalau di total dari 290 video itu ada kurang lebih sekitar 8.000 view lah, masih sedikit lah. Jadi kalau kalian mau gajian tiap bulan itu setidaknya tiap harinya itu harus ada 5.000 view, 5.000 atau 4.000 view. Jadi nggak tergantung dari view juga ya. Terkadang 1.000 orang yang menonton video kalian itu tidak semuanya itu menampilkan iklan. Jadi seperti itu. Jadi 1.000 orang, ada 1.000 orang nih yang menonton video kalian. Bisa saja hanya 800 orang saja yang bisa melihat iklan di video kalian itu. Jadi 200 orangnya lagi itu tidak bisa melihat iklan kalian itu, atau iklannya itu tidak muncul. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa juga viewer itu dijadikan sebagai patokan ya, besar kecilnya pendapatan kalian. Tapi setidaknya bisa bisa mendekati lah. Jadi bisa kalian reka-reka lah berapa penghasilan kalian dari viewer kalian itu. Tapi kalau dijadikan acuan 100% itu tetap tidak bisa. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, 1.000 orang yang menonton video kalian itu mungkin yang memunculkan iklan itu hanya 800 orang atau 700 orang. Jadi seperti itu. Dan tiap iklan itu pun nilainya itu berbeda-beda ya. Ada iklan yang mahal, ada iklan yang murah. Dan juga dari ini juga ya, dari lama tidaknya penonton kalian itu menonton iklan kalian, itu berpengaruh juga. Dan satu lagi mungkin dari klik iklan ya. Jadi apabila penonton kalian itu mengklik iklan kalian itu, mungkin bayarannya akan lebih mahal dibandingkan dengan penonton kalian itu hanya menonton iklan kalian itu tanpa mengklik iklan kalian itu. Jadi ada banyak faktor ya. Jadi tidak usahlah kalian kaji-kaji berapa pendapatan kalian itu di YouTube ya. Jadi nggak tahu ya video mana yang bakalan viral, yang bakalan banyak view-nya, kita tidak tahu. Jadi seperti itulah. Itu saran saya lah buat teman-teman YouTuber, khususnya YouTuber pemula ya, karena saya pun masih pemula. Makanya saya mengajari ataupun memberi masukan kepada kalian juga yang pemula.
Saya pemula nggak mungkin saya mengajari yang senior. Itu terbalik ya, seharusnya yang senior yang ngajari saya ya, bukan saya mengajari senior. Jadi jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kurang paham ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, karena saya rajin kok membalasi komentar, karena nggak begitu banyak komentar di channel YouTube saya ini. Kecuali channel YouTube saya sudah channel besar ya, kecuali saya artis ya, mungkin banyak sekali komentar yang masuk dan saya pun nggak bisa untuk membalasnya ya. Tapi ya channel saya masih baru gajian pertama. Jadi saya gajian itu di bulan Maret ya, di bulan Maret 2022 kemarin. Jadi gajian saya di bulan Maret 2022. Saya di monetisasinya ini di bulan Juli 2021. Jadi bisa kalian hitung sendiri ya, dari bulan Juli 2021 ke bulan Maret 2022 ada berapa bulan tuh. Jadi itulah saya gajian. Jadi gaji saya masuk ke rekening CIMB Niaga. Jadi rekening CIMB Niaga saya kaitkan ke akun Google AdSense. Jadi pada saat itu saya gajiannya itu di tanggal 21 ya, tepatnya itu di hari Senin. Itu bukan gajian sih, itu Google mentransfer ke rekening. Jadi Google mentransfer ke rekening CIMB Niaga saya itu di tanggal 21. Di tanggal 21 Maret 2022. Itu sekitar jam ini ya, itu hari Senin ya, hari Senin di jam kira-kira di jam 9:40. Jadi masuknya ke rekening CIMB Niaga itu di tanggal 22-nya, di hari Selasa, di jam 9:09 waktu Indonesia Barat, itu pagi hari. Jadi dari Google mentransfer ke rekening bank saya itu di jam 9 malam ya, jam 9:40 di malam hari, di tanggal 21 Maret 2022, tepatnya di hari Senin. Jadi masuknya ke rekening bank saya itu, ke rekening niaga saya itu di tanggal 22 di hari Selasanya. Jadi nggak lama sih, satu hari aja. Jadi uangnya itu ya saya manfaatkan lah untuk beli beli perlengkapan YouTube saya yang murah-murah aja. Kemudian ngajak anak-anak jalan ya, saya anggap aja itu uang uang sumbangan dari YouTube ya, uang bonus dari YouTube. Jadi memang gaji pertama itu saya gunakan buat keluarga, karena mau dibuat beli laptop pun masih kurang ya, karena saya dapat cuma 1.400.000. jadi mungkin kalau gaji saya 10 juta sebulan atau setidaknya 5 juta lah, mungkin saya bisa belikan laptop. Jadi buat teman-teman YouTuber, kalian tetap semangat aja ya, karena nge-YouTube ini ibaratnya sewaktu kita tidur pun kita menerima penghasilan ya, kita tetap mendapatkan penghasilan. Jadi di saat kita tidur ada orang yang menonton video kita, kan kita mendapatkan penghasilan di situ. Jadi itu enaknya kalau kita nge-YouTube. Jadi saya nge-YouTube ini, sebelum saya nge-YouTube saya sudah terlebih dahulu ngeblog ya. Jadi saya punya 2 buah blog yang sudah dimonetisasi. Jadi bukan YouTube aja yang dimonetisasi ya, bahkan blog pun bisa juga untuk dimonetisasi. Jadi kalian harus tahu itu. Jadi blog itu ya kita menulis artikel lah. Jadi seperti itu. Untuk penghasilannya sendiri memang kalau yang saya lihat lebih menjanjikan di YouTube lah ketimbang di blog. Jadi kalau blog ini memang rentan terhadap pembatasan iklan. Jadi saya ngeblok itu selama saya ngeblok sudah beberapa kali terkena pembatasan iklan. Jadi iklan di blog saya itu tidak muncul. Jadi akun Google AdSense saya itu ditangguhkan iklannya gitulah. Jadi tidak ada penghasilan di akun Google AdSense saya karena terkena pembatasan iklan. Jadi ngeblok ini buat artikel ini memang rentan lah terhadap akun AdSense kita. Jadi kalau channel YouTube saya ini sampai saat ini pun masih alhamdulillah masih aman-aman aja. Walaupun memang pernah juga saya terkena teguran pertama. Jadi saya terkena teguran pertama itu gara-gara gara-gara musik lah, klaim hak cipta. Jadi kalian harus hati-hati ngambil musik dari video-video YouTube ya. Kadang ada video YouTube itu yang yang membagikan musik yang judulnya itu bebas copyright, bebas hak cipta.
Lantas karena kalian melihat judulnya yang musik bebas hak cipta, langsung kalian comot, kalian pindahkan ke video kalian. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi untuk musik ini pun rentan, kalau menurut saya rentan. Jadi musik itu, ada musik yang di beberapa negara itu bisa untuk digunakan dan channel YouTube-nya itu bisa untuk dimonetisasi. Tapi ada si pemilik musik ini juga membatasi untuk daerah, untuk negara-negara tertentu. Jadi si pemilik hak cipta ini mungkin memperbolehkan musik itu jika digunakan oleh YouTuber yang berada di Kanada misalnya ya, di Prancis, Amerika Serikat, Brazil, dan mereka bisa untuk memonetisasi channel YouTube-nya. Tapi ada juga si pemilik hak cipta ini yang tidak memperbolehkan musiknya itu jika digunakan di negara lain ya, contohnya negara Indonesia, Malaysia, ataupun negara Timor Leste. Jadi seperti itu ya. Jadi ataupun mungkin bisa kalian gunakan. Jadi mungkin YouTuber yang ada di Indonesia, di Malaysia, ataupun di Timor Leste mungkin bisa untuk menggunakan musik tersebut, tapi tidak diizinkan oleh si pemilik hak cipta untuk kalian itu memonetisasi video kalian itu menggunakan musik itu. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak aturan-aturan yang diterapkan oleh si pemilik hak cipta ya untuk musiknya sendiri. Jadi kalian harus berhati-hati. Jadi jangan asal ambil comot musik-musik yang ada di YouTube ya, di YouTube, di website. Jadi waktu itu saya mengambil musiknya itu dari website ya. Jadi di situ ada tulisannya free royalty musik, intinya musik bebas hak cipta. Jadi itu tulisannya besar-besar lah dia buat. Tapi saya tidak membaca yang kecil-kecilnya. Rupanya yang kecil-kecilnya itu ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh si pemilik hak cipta tersebut, ada aturan-aturan yang dibuat si pemilik hak cipta tersebut. Jadi aturannya itu, musiknya itu bisa saya gunakan, bisa negara Indonesia bisa untuk menggunakan musiknya itu, tapi tidak bisa untuk memonetisasinya. Jadi pada saat itu video saya itu monetisasinya saya aktifkan. Jadi disitulah saya terkena teguran pertama. Jadi seperti itu. Jadi pernah juga saya terkena teguran pertama ya. Jadi setelah teguran itu selesai 90 hari ke depan itu kan tegurannya, masa tegurannya itu berakhir. Jadi nggak lama kemudian saya kena teguran lagi. Jadi balik lagi ke teguran pertama. Karena teguran yang pertama sebelumnya sudah saya selesaikan 90 hari dengan aman ya, tanpa teguran. Jadi selama saya terkena teguran pertama itu 90 hari ke depan saya nggak ada lagi membuat kesalahan. Jadi habislah teguran pertama itu. Tapi setelah habis, selang 1 minggunya saya kena lagi. Itu gara-gara intro. Jadi saya ada ambil intro dari Pinterest. Jadi intronya itu nggak bermasalah sih, tapi musik yang ada di intronya itu mengandung klaim hak cipta. Jadi saya kena lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya kena teguran pertama lagi deh. Jadi waduh, yang penting kalian harus berhati-hatilah masalah musik ini ya. Lebih amannya kalian ambil musik itu dari audio library YouTube lah, itu lebih aman. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kalian ya teman-teman YouTuber. Karena kebetulan istri sama anak-anak saya juga sudah pulang ya. Mereka dapat THR, uang THR-nya itu mereka beli untuk kebutuhan mereka lah, baju, main-mainan, namanya juga anak-anak ya. Jadi di sini saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi jika ada kata-kata yang salah selama ini di video saya ini, di channel saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.